Wahai jiwa-jiwa terpilih yang diberkati, perjumpaanmu dengan video ini bukanlah sebuah kebetulan. Percayalah, semesta tidak pernah bekerja secara acak. Segalanya teratur dan tepat waktu. Maka, bukalah hatimu dan siapkan kesadaranmu. Dalam hitungan detik ke depan akan terungkap sebuah kebenaran yang tidak semua orang siap untuk menerimanya. Karena hanya hati yang terlatih dan jiwa yang terbuka yang mampu mendengar dan memahami pesan ini sepenuhnya. Hidup bisa berubah secara drastis hanya dalam satu malam. Tapi perubahan seperti itu tidak akan pernah terjadi jika seseorang tidak benar-benar siap secara mental, spiritual, dan emosional. Banyak orang menginginkan mukjizat, tapi tak semua bersedia menjalani proses penyadaran yang menjadi pintu masuknya. Besok tanggal 13 Juli 2025 bukanlah hari yang biasa. Ia adalah momentum sakral, sebuah peristiwa energi langka yang sudah lama disiapkan oleh semesta untuk membalikkan keadaan hidup orang-orang tertentu. Hanya mereka yang sadar dan waspada, yang mampu merasakan getarannya. Apa yang akan datang bukan hanya soal keberuntungan, bukan sekadar uang atau perubahan nasib yang menyenangkan. Yang datang adalah babak baru kehidupan, yang bisa menghapus luka masa lalu dan membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Namun hanya akan dirasakan oleh mereka yang benar-benar peka. Lalu pertanyaannya, sudahkah kamu termasuk orang yang siap? Ataukah kamu justru akan tertinggal karena tak menyadari bahwa harapan besar datang dengan ketukan yang lembut? Bayangkan sejenak, selama ini kamu sudah melewati begitu banyak luka batin, kehilangan, kesepian, dan perjuangan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Kamu pernah merasa hancur, ditinggalkan, disakiti, dan tidak dimengerti. Tapi entah bagaimana, kamu tetap bisa bertahan. Kamu masih ada di sini, masih bernapas dan sekarang sedang menyimak pesan ini. Pernahkah terlintas pertanyaan, mengapa masih bisa berdiri padahal sudah begitu sering jatuh? Karena kamu bukanlah sosok biasa. Kamu adalah bagian dari sekelompok kecil jiwa yang sejak awal diciptakan untuk peran besar. Jiwa yang dipersiapkan untuk membawa cahaya ketika dunia mulai gelap. Jiwa yang kuat karena ditugaskan untuk menanggung beban luar biasa, agar kelak menjadi saluran keberkahan bagi banyak orang. Dan saat yang dinanti itu bukan akan datang tahun depan, bukan bulan depan, tapi esok hari. Namun, ada sebuah kunci penting yang harus dipegang. Alam semesta tidak pernah menyerahkan kekayaan dan kelimpahan begitu saja kepada siapapun. Ia hanya mempercayakan semuanya kepada mereka yang sadar waktu, yang memahami tanda-tanda datangnya rezeki besar, yang tahu bagaimana bersikap saat diuji, diambang keberhasilan. Karena terkadang, ujian terakhir adalah yang paling berat, dan justru itulah pertanda bahwa pintu besar akan segera terbuka. Itulah sebabnya, simaklah pesan ini hingga tuntas. Jangan tinggalkan sebelum selesai, karena kamu mungkin sedang berhadapan dengan satu dari sedikit peluang emas dalam hidupmu. Peluang yang hanya datang setahun sekali, atau bahkan hanya sekali dalam seumur hidup. Kesempatan sakral yang bisa mengubah arah hidup secara menyeluruh. Bila kata-kata ini terasa menggema di hatimu, seperti bicara langsung ke dalam batinmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Tunjukkan bahwa kamu menerima dan menyambut panggilan itu dengan penuh kesadaran. Klik tombol like sekarang juga sebagai bentuk afirmasi batin. Berlanggananlah agar pesan-pesan semesta berikutnya bisa terus sampai padamu, karena tidak semuanya akan muncul di sembarang tempat. Dan jika hatimu merasa bahwa rezeki besar sedang menuju padamu, tulislah angka 999 di kolom komentar sebagai tanda kesiapan menerima anugerahnya. Sudah banyak jiwa yang telah lebih dulu mendengarkan pesan ini, meresapinya, dan kini sedang berjalan di jalan perubahan yang nyata. Lihatlah kolom komentar. Di sana kamu akan temukan bukti dari mereka yang telah mengalami transformasi. Sekarang, waktumu telah tiba. Mari kita mulai perjalanan besar ini bersama. Juli 2025 adalah gerbang energi baru. Besok, 13 Juli 2025, bukan sekadar awal bulan. Ini adalah gerbang energi. Sebuah titik transisi kosmik yang hanya dibuka untuk mereka yang siap meloncat ke babak hidup yang lebih tinggi. Angka 1 dalam numerologi adalah simbol kelahiran baru, potensi murni, kekuatan ilahi yang menunggu untuk diwujudkan.
Sedangkan angka 9 adalah angka spiritual tertinggi, refleksi, kebijaksanaan, dan koneksi dengan kekuatan semesta. Ketika keduanya bertemu, terciptalah sebuah aliran energi yang bukan hanya mendorong perubahan, tapi membuka jalan takdir. Ini bukan momen biasa. Ini adalah panggilan dari langit bagi jiwa-jiwa yang siap bangkit dari tidur panjangnya. Kamu mungkin belum tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi jika hatimu akhir-akhir ini terasa gelisah, jika mimpimu makin tajam dan kamu merasa seolah ada sesuatu yang mendesak dari dalam jiwamu, itulah panggilan gerbang ini. Jiwa-jiwa yang terpilih akan merasakan dorongan untuk bertindak. Tidak harus spektakuler. Bisa jadi hanya keputusan kecil, doa yang lebih dalam, atau keberanian untuk berhenti menunda. Tapi satu langkah kecil yang kamu ambil di bawah energi 13 Juli ini bisa mengguncang seluruh masa depanmu. Karena gerbang ini tidak menawarkan kejelasan, tapi ia menawarkan kekuatan. Bagi mereka yang siap berjalan meski belum melihat seluruh jalan, bersiaplah. Karena energi ini tidak akan datang dua kali. Ia seperti angin ilahi yang hanya bertiup sekali. Dan siapapun yang mengangkat layarnya akan dibawa ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jangan tanya kenapa hatimu terasa lebih peka. Kenapa kamu ingin menangis tanpa sebab? Atau kenapa kamu tiba-tiba merasa bahwa waktumu sudah dekat? Karena memang benar ini waktumu. Tuhan tidak pernah membangkitkan keresahan di hati seseorang kecuali itu adalah tanda bahwa takdirnya akan berubah. Besok, jangan hanya lewatkan hari itu. Tembuslah gerbangnya. Bab tanda bahwa energi rezeki mulai mendekat. Detak jantungmu meningkat tanpa alasan. Jika malam ini kamu merasa jantungmu berdebar tanpa sebab, tubuhmu sulit tenang padahal tidak ada ancaman nyata, dan pikiranmu seperti penuh suara-suara halus yang mendesakmu untuk bersiap, jangan abaikan itu. Itu bukan kecemasan biasa. Itu adalah gelombang energi rezeki ilahiyah yang mulai menyentuh sistem kesadaranmu. Energi semacam ini tidak datang diam-diam. Ia mengetuk tubuh dan jiwa dengan tanda-tanda yang terasa fisik. Detak jantung meningkat, dada terasa hangat. Bahkan, ada yang merinding tiba-tiba di tengah keheningan malam. Ini bukan penyakit, ini adalah panggilan. Ketika rezeki besar sedang dikirimkan, tubuh kita yang terhubung langsung ke dimensi spiritual akan merespons lebih dulu sebelum akal kita bisa memahami. Ini adalah proses alignment ketika dunia batinmu sedang disesuaikan agar bisa menampung anugerah besar, dan itu tidak selalu terasa nyaman. Justru dalam gelisah dan ketidakpastian itulah dimulainya penyelarasan antara takdirmu dan berkat Tuhan. Maka jika malam ini kamu merasa seperti ada yang datang, ya, memang ada. Rezeki itu tidak hanya berbentuk uang atau materi. Kadang ia datang sebagai ilham pertemuan, atau bahkan ledakan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Jangan buru-buru menenangkan rasa gelisahmu. Dengarkan dulu pesannya. Karena detak jantungmu yang tidak biasa itu adalah kode. Tubuhmu sedang merespon sesuatu yang belum tampak di dunia nyata, tapi sudah bergerak hebat di alam roh. Dan hanya orang-orang yang peka yang bisa merasakannya. Jika kamu salah satunya, maka percayalah energi rezeki itu benar-benar sudah dekat. Sekarang bukan waktunya takut. Sekarang waktunya buka hatimu lebar-lebar dan katakan dalam hati, aku siap menerima. Karena rezeki itu tidak pernah datang ke hati yang ragu, ia hanya tinggal di jiwa yang siap dan percaya. Kehilangan besar di minggu-minggu terakhir bukan hukuman tapi pembukaan ruang. Apapun yang hilang darimu di minggu-minggu terakhir, entah itu pekerjaan, uang, pasangan, bahkan arah hidup yang selama ini kamu pegang erat, jangan buru-buru menganggap itu sebagai hukuman, karena pada kenyataannya semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa sebab. Ia hanya sedang mengosongkan ruang, seperti karpet yang harus dibersihkan dulu sebelum hadiah besar diletakkan di atasnya. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang disiapkan. Dan sayangnya, persiapan terbesar seringkali terasa paling menyakitkan. Tapi jika kamu melihat lebih dalam, kamu akan sadar, yang hilang sebenarnya bukan inti hidupmu, tapi hanya cangkang lamamu yang memang sudah waktunya ditinggalkan. Kadang, rezeki terbesar tidak bisa masuk ke hidupmu karena masih terlalu banyak beban, ikatan dan keterikatan lama yang kamu genggam erat. Maka Tuhan mengguncang fondasi itu.
Ia cabut satu persatu yang tak lagi cocok dengan versi dirimu yang baru. Karena jika kamu memang akan diberi peran yang lebih besar, kamu tidak bisa lagi membawa bagasi masa lalu. Itu bukan kehilangan, itulah pembersihan. Dan jika kamu merasakannya akhir-akhir ini, maka bersyukurlah. Karena itu pertanda kamu dipilih. Bukan semua orang diberi hak untuk kehilangan hal-hal demi menerima hal yang benar-benar agung. Jangan tangisi terlalu lama apa yang sudah pergi. Tangisi saja jika kamu menolak membuka tanganmu saat hadiah besar sedang datang. Karena setelah pembersihan pasti ada pengisian. Setelah perpisahan pasti ada pertemuan. Dan setelah kehilangan besar selalu ada anugerah yang ukurannya jauh lebih luas dari rasa sakit yang kamu alami. Maka jangan tanya lagi kenapa semuanya terasa kosong. Justru di sanalah kekuatan baru akan ditanam. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Orang-orang menjauh tanpa alasan. Jika belakangan ini kamu merasa beberapa orang mulai menjauh, menghilang, atau tiba-tiba berubah tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru merasa bersalah. Itu bukan karena kamu kurang baik, bukan juga karena kamu melakukan kesalahan. Justru itu adalah bentuk perlindungan ilahi yang sangat halus. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk kelimpahan besar seringkali akan dipisahkan lebih dulu dari lingkungan yang tidak murni. Karena jika energi besar datang saat kamu masih dikelilingi oleh iri, manipulasi atau niat tersembunyi, maka kekayaan itu akan cepat terkuras. Bukan hanya secara materi tapi secara jiwa. Maka Tuhan bergerak lebih dulu. Ia singkirkan mereka yang tidak bisa ikut naik ke level hidupmu berikutnya. Pemisahan ini sering terasa menyakitkan, apalagi jika yang menjauh adalah orang yang dulu sangat dekat. Tapi kamu harus tahu, tidak semua yang dekat itu murni, dan tidak semua yang menjauh itu buruk. Kadang Tuhan sengaja memisahkanmu dari mereka karena Dia tahu apa yang tidak kamu tahu. Ada niat tersembunyi, ada kecemburuan yang tidak terlihat, atau ada energi penghambat yang bisa menyabotase perjalananmu nanti. Maka sebelum kelimpahan datang, kamu harus dibersihkan secara sosial. Hubungan palsu akan runtuh, koneksi palsu akan patah, dan hanya orang-orang yang tulus yang akan bertahan melewati proses ini bersamamu. Jangan kejar yang pergi, jangan paksa yang menjauh untuk tetap tinggal. Jika mereka bisa meninggalkanmu di saat kamu sedang kosong, maka mereka juga akan meninggalkanmu saat kamu sedang penuh. Tuhan sedang menyisakan ruang untuk orang-orang yang akan menjaga berkatmu, bukan mengurasnya. Jadi jika kamu sekarang merasa lebih sepi dari biasanya, itu bukan kehampaan, itu adalah penyaringan. Jiwa-jiwa palsu sedang ditarik mundur agar kamu bisa menerima kekayaan hidup tanpa gangguan dari mereka yang hanya berpura-pura peduli. Dan ketika semua ini selesai, kamu akan sadar, yang tersisa adalah mereka yang memang ditulis Tuhan untuk tetap bersamamu saat cahaya hidupmu mulai menyala terang. Rezekimu kali ini tidak akan datang dari jalur yang biasa. Ia tidak akan muncul dari tempat yang selama ini kamu andalkan. Justru ia akan muncul dari arah yang tidak kamu sangka. Mungkin dari ide yang tiba-tiba hadir saat kamu diam, dari peluang digital yang terlihat kecil tapi mengganggu pikiranmu terus-menerus, atau dari seseorang yang menawarkan bantuan ringan tanpa pamrih. Bisa juga berupa bisnis kecil, proyek sampingan, pinjaman lunak, bahkan warisan yang dulu kamu kira tidak akan pernah turun kepadamu. Jangan remehkan bentuknya. Karena rezeki ilahiyah sering menyamar dalam kemasan biasa, agar hanya mereka yang siap dan jernih hatinya yang bisa mengenalinya. Jangan tunggu semuanya jelas. Banyak orang melewatkan rezekinya hanya karena menolaknya saat masih dalam bentuk benih. Padahal gerbang besar seringkali tersembunyi di balik tawaran kecil. Mungkin kamu akan ditawari kerjasama yang tampak sepele, tapi dari situlah koneksi emas akan terbuka. Mungkin kamu melihat peluang jualan sederhana di internet, tapi dari sanalah kelimpahan yang kamu doakan selama ini mulai menetes. Rezeki bukan soal besar atau kecilnya bentuk di awal, tapi tentang energi yang menyertainya. Dan jika hatimu bergetar saat mendengar peluang itu, walau kamu belum yakin kenapa, itu bisa jadi panggilan awal dari rezekimu. Saat energi spiritualmu naik, Tuhan akan mengalirkan jalan yang tidak biasa. Karena kamu bukan lagi orang yang bisa ditempatkan di jalan lama.
Jalurmu sedang diubah agar kamu bisa menerima berkat dengan cara yang lebih cepat dan lebih bersih. Maka bukalah hatimu, dengarkan bisikan itu. Jangan abaikan dorongan untuk mencoba hal baru, menjawab pesan yang terasa enggak penting, atau hadir di tempat yang awalnya kamu rasa tidak ada gunanya. Bisa jadi satu tindakan kecil itulah yang akan membuka pintu-pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Karena kali ini rezekimu datang bukan untuk kamu kejar, tapi untuk kamu sadari. Malaikat kekayaan sedang mencatat sikapmu malam ini. Malam ini bukan malam biasa. Di balik langit yang tenang, ada gerakan halus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Malaikat kekayaan sedang mencatat. Mereka tidak mencatat angka di rekeningmu, tapi mencatat sikap batinmu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu niatkan, semuanya sedang ditimbang. Apakah kamu benar-benar siap menerima kelimpahan? Apakah kamu akan tetap rendah hati saat diberi? Ataukah kesombonganmu akan muncul begitu? Kekayaan menyentuh tanganmu, ini adalah malam penting. Bukan karena ada ritual besar yang harus dilakukan, tapi karena inilah malam evaluasi jiwa. Apakah kamu benar-benar pantas menerima pintu rezeki yang sudah kamu doakan itu? Jangan anggap remeh isi pikiranmu malam ini. Satu keluhan bisa menutup pintu. Satu rasa syukur bisa membukanya lebar-lebar. Jika malam ini kamu merasakan gelombang emosi yang tidak biasa, entah itu rasa gelisah, tangis tiba-tiba, atau keinginan untuk merenung lebih dalam, ikuti saja. Itu adalah panggilan dari dimensi cahaya. Malaikat kekayaan tidak datang hanya karena kamu rajin bekerja, tapi karena jiwamu selaras dengan vibrasi keberlimpahan. Dan malam ini, selaraskan dirimu, berhenti sebentar, duduk dalam hening, ucapkan doa dari hati yang jujur. Karena satu niat yang murni malam ini bisa menciptakan aliran rezeki yang tidak akan berhenti sepanjang hidupmu. Ingat baik-baik, bukan besarnya usahamu yang dilihat, tapi dalamnya keikhlasanmu. Jika malam ini kamu bisa menjaga pikiranmu dari iri, lidahmu dari keluhan dan hatimu dari keraguan, maka kamu sedang mengundang malaikat kekayaan untuk tinggal, bukan hanya mampir. Dan ketika mereka mencatat bahwa jiwamu siap, maka takdir pun mulai ditulis ulang mulai malam ini. Maka bersikaplah seperti orang yang sedang diuji untuk menerima sesuatu yang agung, karena memang benar, malam ini surga sedang memperhatikanmu. Pikiranmu mengarah pada harapan baru tanpa kamu paksa. Jika malam ini atau beberapa hari terakhir kamu tiba-tiba merasa optimis tanpa sebab yang jelas, seperti ada harapan baru yang muncul dari dalam dirimu sendiri, itu bukan kebetulan. Itu bukan hasil dari motivasi kosong atau semangat sesaat. Itu adalah gelombang dari masa depanmu yang sudah terbentuk. Alam spiritual bekerja lebih dulu daripada kenyataan fisik. Maka saat kamu mulai merasa tenang, percaya diri, dan yakin akan sesuatu yang bahkan belum kamu lihat, itu artinya jiwamu sudah menyentuh versi dirimu yang berhasil. Pikiranmu sedang diselaraskan dengan takdir yang lebih tinggi, dan hanya mereka yang sudah ditandai oleh semesta yang bisa merasakan harapan semurni itu tanpa paksaan. Jangan remehkan perasaan positif yang tiba-tiba datang. Itu bukan sugesti, itu adalah panggilan. Ketika kamu merasa lebih percaya pada hidup, padahal situasi luar belum berubah, itu tandanya semesta sedang membisikkan masa depanmu ke dalam batinmu. Harapan itu bukan imajinasi, itu frekuensi realitas yang sedang mendekat kepadamu. Dan kamu hanya bisa merasakannya karena kamu sudah siap masuk ke dalamnya. Bahkan saat tubuhmu masih berada di ruang yang sama, jiwamu sudah mulai melangkah ke level berikutnya. Maka ikuti dorongan itu. Jangan bunuh harapanmu dengan keraguan. Karena yang kamu rasakan hari ini bisa menjadi kenyataan besok, asal kamu tidak mundur. Perasaan optimis tanpa alasan adalah konfirmasi spiritual. Sebuah tanda bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa segala doa yang pernah kamu panjatkan tidak pernah menguap sia-sia. Jika kamu merasa lebih ringan dari sebelumnya, itu karena beban batinmu sedang diangkat agar kamu bisa terbang lebih tinggi. Maka saat pikiranmu mengarah pada cahaya baru, jangan tarik kembali ke kegelapan lama. Ikuti saja arusnya, karena itu arus takdir. Dan takdir yang besar tidak akan berbisik di keramaian. Ia hanya menyapa mereka yang hatinya cukup sunyi untuk mendengarnya.
orang tidak percaya kamu bisa sukses, itu pertanda bagus. Jika belakangan ini kamu merasa diremehkan, diabaikan, atau bahkan diragukan oleh orang-orang terdekatmu, jangan kecil hati. Justru itu pertanda bahwa kamu sedang mendekati sesuatu yang besar. Jiwa terpilih memang seringkali tampak biasa saja di awal, sehingga dunia merasa berhak untuk menganggap enteng mereka. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, di balik ketenanganmu ada badai perubahan yang sedang kamu bangun dalam diam. Penolakan dan keraguan mereka bukan penghalang. Itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa kamu sedang berjalan menjauh dari kerumunan dan semakin mendekati jalur keberhasilan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang tahan sendirian. Tidak semua orang diberi izin untuk melihat kilau emas sebelum emas itu disepuh. Maka jika mereka tidak percaya padamu sekarang, biarkan saja. Itu adalah bagian dari skenario spiritual yang disengaja. Tuhan sedang melatihmu untuk tidak bergantung pada validasi siapapun. Karena kelimpahan besar tidak bisa dititipkan pada jiwa yang mudah goyah hanya karena ejekan kecil. Semakin mereka menolakmu, semakin kamu harus tersenyum. Karena dalam dunia jiwa, penolakan adalah tanda bahwa kamu sedang naik level. Hanya mereka yang mulai bersinar dari dalam yang akan membuat orang lain silau dan menolak. Maka jangan buang waktu menjelaskan diri. Jangan sibuk membuktikan siapa dirimu sekarang. Buktikan saja dengan pertumbuhanmu. Karena nanti, saat semuanya sudah berubah, mereka akan bertanya, kapan kamu berkembang sejauh ini? Dan kamu akan menjawab dalam hati, saat kalian berhenti melihatku. Jadi, jika hari ini orang-orang tidak percaya kamu bisa sukses, tersenyumlah, karena kamu baru saja menerima salah satu tanda paling rahasia bahwa semesta sedang memindahkanmu ke garis keberhasilan. Dan kali ini tidak akan ada yang bisa menghalangimu kecuali kamu sendiri. Kamu melihat angka 17, 111, atau 911. Jika akhir-akhir ini kamu sering melihat angka seperti 17, 1,1 atau bahkan 9,1 muncul berulang kali di jam, strok belanja, plat kendaraan, hingga notifikasi acak, itu bukan kebetulan. Itu adalah kode ilahi. Semesta dan malaikat penjagamu sedang mencoba mengirim pesan melalui cara yang paling sederhana, namun sangat kuat. Angka-angka itu menandakan permulaan suci, keputusan baru, dan kekuatan untuk mencipta realitas baru. Angka 7,7 mewakili pencerahan, spiritual dan bimbingan ilahi. Sementara kombinasi seperti 1,1 atau 1,1 adalah penguatan dari energi ilahi yang sedang beresonansi kuat dalam hidupmu. Jika kamu melihatnya terus-menerus, kamu sedang dipanggil untuk memperhatikan. Angka-angka ini muncul bukan hanya untuk membuatmu penasaran. Mereka hadir sebagai tanda bahwa momentum besar sedang mendekat. Mungkin kamu belum melihat perubahannya secara fisik, tapi frekuensinya sudah menyentuh garis realitasmu. Setiap kali kamu melihat angka itu, anggaplah itu sebagai ketukan lembut dari langit. Kami sedang bekerja, tetap pada jalanmu. Bahkan angka 9,1,1 yang sering dianggap simbol darurat, dalam spiritualitas justru berarti pergeseran besar yang akan mengguncang sistem lamamu untuk membawa masuk versi hidup yang lebih tinggi. Jadi, perhatikan angka-angka itu. Jangan abaikan, karena mereka adalah tanda navigasi rohmu. Semakin sering kamu melihatnya, semakin dekat momen penting itu. Jangan hanya lihat angkanya, tapi lihat juga apa yang kamu pikirkan saat angka itu muncul. Karena semesta bukan hanya sedang berbicara, ia sedang berdialog denganmu. Jika kamu merasa hatimu bergetar setiap kali angka-angka itu muncul, itu artinya kamu sedang sinkron dengan garis waktu ilahi. Jadi, mulai sekarang catat setiap tanda. Dengarkan intuisi dan bersiaplah. Karena ketika angka mulai berbicara, takdir mulai bergerak. Dan kali ini gerakannya menuju hidup barumu. Perubahan besar dimulai bukan dengan uang, tapi sikap. Perubahan besar dalam hidupmu tidak akan dimulai dengan segepok uang tiba-tiba. Ia akan dimulai jauh sebelum itu, dari dalam dirimu.
Karena semesta tidak akan memberimu kekayaan besar hanya untuk dilihat apakah kamu bisa menikmatinya. Ia akan mengujimu lebih dulu untuk melihat apakah jiwamu sudah cukup kuat untuk menanggungnya. Maka pertanyaannya bukan lagi berapa yang kamu punya, tapi bagaimana kamu bersikap saat belum punya apa-apa. Jika kamu bisa hidup seperti orang kaya, yakni tetap tenang, sabar, bijak, dan tidak membenci dunia saat dompetmu masih kosong, itu tandanya kamu sudah siap menjadi wadah dari aliran kelimpahan yang sejati. Lihat baik-baik bagaimana kamu bersikap saat uangmu terbatas. Apakah kamu masih bisa bersyukur? Apakah kamu masih bisa berbagi meski sedikit? Apakah kamu bisa tetap mendukung orang lain tanpa merasa iri? Karena justru disitulah takdirmu sedang diuji. Orang yang akan diberi banyak selalu diuji dengan kekurangan terlebih dahulu. Bukan untuk menyiksa tapi untuk memurnikan niat. Karena uang bukan soal angka, tapi soal kapasitas jiwa. Jika jiwamu belum dewasa, kekayaan hanya akan menjadi beban yang mempercepat kehancuran. Tapi jika jiwamu sudah sabar, sudah tenang, dan sudah tahu cara menghargai setiap tetes rezeki, maka kelimpahan akan datang tanpa kamu minta. Karena semesta tahu kamu bisa menanggungnya. Jangan tunggu kaya untuk bersikap seperti orang kaya. Mulailah dari hari ini. Karena perubahan besar tidak datang kepada mereka yang hanya menginginkannya, tapi kepada mereka yang sudah hidup seolah ia layak menerimanya. Maka walau saldo masih kecil, tetaplah berani bermimpi besar. Tetaplah tenang dalam badai. Tetaplah memberi senyum dan bantuan walau kamu sedang lelah. Karena itu bukan acting, itu latihan spiritual. Dan semesta sedang menilai. Jika kamu lulus ujian sikap ini, maka gerbang kekayaan akan terbuka tanpa perlu didobrak, karena kamu sudah jadi orang besar bahkan sebelum uangnya datang. Rezeki besar akan masuk lewat pertemuan tak terduga. Rezeki besar yang kamu tunggu-tunggu tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Ia seringkali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele, seperti ajakan tiba-tiba dari teman lama, pesan WhatsApp dari nomor yang nyaris kamu hapus, atau email yang awalnya kamu anggap spam. Bahkan bisa jadi lewat obrolan singkat dengan seseorang yang biasanya tidak kamu ajak bicara. Besok jangan abaikan hal-hal kecil ini, karena semesta sedang bekerja dengan cara yang sangat halus. Pertemuan tak terduga bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari skenario ilahi yang sedang menautkan benang takdirmu ke arah baru. Dan siapa tahu, justru dari situ semua pintu besar mulai terbuka. Energi besar tidak selalu muncul dalam wujud besar. Ia menyamar dalam kesederhanaan agar hanya jiwa yang peka yang bisa menangkap maknanya. Maka besok, buka hatimu. Jadilah lebih waspada tanpa curiga. Jika kamu merasa aneh tapi tertarik pada seseorang atau sesuatu, itu bisa jadi pertanda. Percakapan yang ringan bisa berujung pada peluang bisnis. Undangan kecil bisa berakhir pada pertemuan dengan orang penting. Bahkan senyum dari orang asing bisa menjadi awal dari hubungan yang membawa kelimpahan ke dalam hidupmu. Tuhan tidak butuh cara rumit untuk mengubah takdirmu. Ia hanya butuh satu titik temu dan satu hati yang siap untuk menyambutnya. Jangan anggap sepele orang, tempat, atau pesan yang mendatangimu diduga. Di balik semua itu bisa jadi ada malaikat yang menyamar membawa rezeki yang tidak kamu duga. Dan jika kamu benar-benar siap, kamu akan tahu saat momen itu tiba. Hatimu akan bergetar, waktunya akan terasa tepat, dan semuanya akan terasa klik, meski belum jelas arahnya. Itulah tanda bahwa gerbang rezekimu sedang terbuka. Maka besok, jangan jalan seperti biasa. Jalanlah dengan kesadaran penuh. Karena mungkin, tanpa kamu sadari, pertemuan kecil itu adalah awal dari hidup besarmu. Jiwa terpilih. Kamu mungkin lelah. Kamu mungkin sudah mempertanyakan banyak hal. Kenapa hidup tak kunjung berubah? Kenapa doa terasa hampa? Dan kenapa keberuntungan seolah memilih orang lain? Tapi dengarkan baik-baik, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang disiapkan. Dan malam ini adalah malam persiapan terakhir, 13 Juli 2025. Bukan hanya tanggal baru di kalender, itu adalah tanggal yang akan mengubah masa depanmu. Jika kamu bersedia berdiri, membuka tangan, dan menyambut apa yang akan datang dengan keberanian dan kepercayaan penuh. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna untuk percaya bahwa kamu layak kaya. Mulailah percaya dulu, dan lihat bagaimana semesta mempercepat jalanmu. Saatnya bertarung,
Tapi kali ini bukan melawan orang lain, tapi melawan dirimu sendiri yang pesimis, ragu, dan mudah menyerah. Karena saat kamu menang dari sisi gelap dalam dirimu, pintu kekayaan akan terbuka. Kamu ketuk. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Di dalam dirimu tertanam benih kekuatan, kebesaran, dan cahaya yang diwariskan dari garis keturunan yang telah lama menantikan seseorang sepertimu, seseorang yang akan memutus pola penderitaan dan membuka jalan kemakmuran bagi generasi berikutnya. Kamu bukan sekadar harapan, kamu adalah jawaban dari doa-doa panjang yang pernah terucap dalam diam oleh para leluhurmu. Kehadiranmu di sini bukan suatu kebetulan. Jika kamu merasakan getaran dalam hatimu saat mendengar pesan ini, itu bukan karena kata-kata ini indah, tapi karena jiwamu mengenal kebenaran yang sedang disampaikan. Jika kamu merasa bahwa pesan ini seolah berbicara langsung kepada dirimu, menyentuh ruang terdalam dari kesadaranmu, maka jangan abaikan panggilan ini. Jangan tunda barang sedetik pun. Segera klik tombol like sekarang juga, bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, melainkan sebagai sebuah pernyataan batin, sebuah deklarasi bahwa kamu siap membuka pintu kekayaan dan kelimpahan yang telah menunggumu sejak lama. Bergabunglah dan langganilah channel ini, karena setiap pesan yang akan hadir bukanlah sekadar hiburan atau motivasi biasa. Setiap kata yang kamu dengar di sini adalah potongan petunjuk ilahi yang bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan yang selama ini membelenggumu. Setiap pesan adalah cahaya kecil yang bisa menuntun langkahmu di tengah kegelapan, menuju jalan yang telah disiapkan untuk jiwamu. Tuliskan di kolom komentar, "Saya siap menerima kekayaan ilahi 13 Juli 2025. Kalimat ini bukan sekadar tulisan biasa, itu adalah komitmen spiritualmu. Sebuah ikrar yang akan dibaca oleh semesta dan dicatat oleh para malaikat sebagai niat suci yang siap dikabulkan. Saat kamu mengetiknya, kamu sedang menyelaraskan hatimu dengan gelombang energi semesta yang sangat kuat dan hanya muncul dalam waktu-waktu tertentu. Di sini kamu tidak sendirian. Ada ribuan jiwa terpilih lainnya yang juga sedang bangkit, berkumpul, dan membentuk sebuah komunitas yang penuh kekuatan batin dan kesadaran spiritual. Tempat ini bukanlah sekadar kanal di dunia maya. Ini adalah medan energi, tempat bersatunya, generasi baru pembawa cahaya, para pemikul tugas mulia untuk menerangi jalan mereka yang tersesat, dan membawa kemakmuran bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa, video ini hadir kepadamu, bukan tanpa alasan, dan ia harus sampai kepadamu sebelum hari esok tiba. Karena tanggal 13 Juli 2025 bukan sekadar angka di kalender, ia adalah momentum langka yang hanya datang sekali. Jika kamu melewatkannya, bisa jadi kamu harus menanti bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan kesempatan spiritual seperti ini. Lagi, jangan tunda. Pilih untuk sadar. Pilih untuk bangkit. Pilih untuk menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri. Dan saat waktunya tiba, pilih untuk terbang setinggi langit yang ditakdirkan untukmu. Karena di sanalah takdirmu menunggu.